Seni penting atau tidak? Anda belajar kepada anak-anak, jutaan anak-anak kecil yang sudah hafal Al-Quran. Al-Quran itu begitu mudah dihafalkan, dan dia tidak bisa dihafalkan kalau dia bukan kesenian. Udah, silakan hafalkan UD 45. Ya, hafalkan UD 4. Anda coba aja. Dengan menghafalkan Quran, sangat jauh lebih mudah menghafalkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu tidak bisa lolos dari metodologi ilmiah dan sejarah apapun, karena dia dihafalkan ya Pak Wijayanto sejak awal. Dan kalau Anda sudah hafal satu surat, itu sudah tidak bisa dirubah lagi, karena sudah jadi secara estetika. Al-Fatihah aja tidak bisa dirubah satu huruf, karena dia sudah jadi secara kesenian. Itu Anda perhatikan lagu-lagu itu, kalau sudah misalnya Umi Kulsum sak tepuk tangannya itu tidak bisa dirubah udah, karena kesenian kok dia. Misalnya ya lagunya Omah Irama aja yang nggak usah tinggi-tinggi. Itu aja kalau sudah jadi lagu karena dia kesenian, dia sudah nggak bisa dirubah lagi. Sampai jeng itunya nggak bisa dirubah. Nah, salah satu tandanya kapan-kapan juga Anda rasakan. Al-Quran itu kalau dia bukan punya nilai estetika tinggi, dia tidak mudah dihafalkan. Darahnya siapa sudah hafal Al-Quran, dia nggak bisa keluar lagi dari hafalan itu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali Anda hafal itu, dia berlaku sampai akhir zaman. Tidak bisa dipalsukan lagi. Karena dia sudah begitu jadi secara ilmu, jadi secara kebaikan dan kebenaran, dan jadi secara estetika. Udah nggak bisa dirubah lagi. Makanya anak kecil kelas 5 SD sudah hafal Al-Quran di Indonesia. Ya Ustaz ya, sudah hafal Al-Quran. Untuk teman-teman yang beragama bukan Islam, jangan lantas menganggap ini orang Islam pamer. Gitu ya. Di Kenduri Cinta tidak ada batas-batas seperti itu. Kita semua share dan saling mengakhlak, saling memberikan unsur-unsur untuk diharmonikan satu sama lain. Oke, yang terakhir sekali Ustaz, saya mohon antum bercerita mengenai Nur Muhammad, supaya kita mengerti sebelum tepung itu cahaya. Supaya antum mengerti bahwa dari sudut cahaya, kalau kita ngelihatnya dari makom cahaya, maka tepung itu sendiri masih butir. Tepung itu aja masih butir. Sementara kita hidup di padatan butir yang sangat memberhalakan diri kita sendiri, sehingga untuk berpikir tepung kita sangat sukar. Padahal manusia hanya kembali kepada Allah kalau dia sudah perjalanan dari tepung ke cahaya. Tepung itu zarrah, ya. Zarrah apa zarrah? Zarrah. Kalau dalam bahasa Indonesia zarrah, sezarah itu. Debu, sebutir debu. Nah, debu itu masih butir dari pandangan cahaya. Dia harus lembut lagi sampai ke tingkat cahaya. Kalau Anda sudah lembut seperti cahaya, baru Anda mendapatkan hak untuk mendapatkan undangan dari Allah untuk datang ke rumahnya. Yaitu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kalau Anda belum sampai ke tingkat itu, Anda hanya diseret, tapi Anda tidak bisa menikmati kenikmatan rumah Allah yang tadi kata Pak Wijayanto. Istrinya berapa Pak Wijayanto? 70, sangat sedikit. Sebenarnya jatah orang yang baik nanti di akhirat dapat 12.000 bidadari. Jadi kira-kira gegermu tadi 10 terpotong-potong. Wallahu alam, itu kita tidak boleh membayangkannya secara ilmu butir. Itu bukan begitu, itu gambaran secara bahasa butir. Tapi prakteknya di akhirat bukan kok kita lantas kawin sama 12.000 bidadari, bukan begitu. Tapi pokoknya itu gambaran mengenai tingkat kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan bersama Allah kelak, gitu ya. Ustadz Tafadhol Nur Muhammad. Ya, terima kasih. Saya teorinya saja, ilmu dan ma'rifatnya itu ada sama beliau. Ya, dan lihat nanti, ya saya hanya menyampaikan teorinya, beliau akan jelaskan. Dan saya tahu ilmunya ada sama beliau. Saya tahu beliau dari kacamata saya sendiri, dari pengalaman spiritual saya sendiri. Jadi kita Allah menjadikan beliau seperti ini, dan Allah menggiring kita kepada beliau, dan kita bersyukur kepada Allah SWT. Baik, asal usul ya, yang disebut Nur Muhammad atau Al-Haqiqatul Muhammadiyah, Al-Haqiqatul Nur Muhammadiyah, itu asal usulnya terjadi seperti apa gitu.
Jadi memang agak sulit untuk dijelaskan secara teoritis ya, tapi mungkin diandaikan gitu, diandai-andaikan belum ada sesuatu bersama Allah, hanya Tuhan sendirinya gitu. Jadi hanya Tuhan sendirinya, tidak ada makhluk, tidak ada apa-apa sama sekali, kosong sama sekali kecuali hanya Allah saja. Jadi tiba-tiba Allah menyadari dirinya ya bahwa aku ini adalah Tuhan, lahirlah cahaya itu. Jadi betapa dekat cahaya Muhammad ini pada atau nur Muhammad ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia adalah percikan dari kreativitas, kalau boleh disebut sebagai kreativitas dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita timbul satu pikiran, satu benak, maka lahir satu pikiran ya. Dari pikiran itulah yang kalau Allah disebut berpikir, kalau Allah disebut menyadari dirinya tentang sebagai dirinya pada Tuhan, maka dia adalah disitulah tercipta Nurul Muhammadi. Nah, kenapa kemudian disebut Nurul Muhammadi? Karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Muhammad ibnu Abdullah itu disebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq gitu. Jadi aku diutus ya hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi akhlak tadi dalam konteksnya. Nah, akhlak ini adalah jalan yang diciptakan oleh yang diinginkan oleh Allah untuk ditempuh oleh umat manusia kembali kepada cahayanya tadi gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai awal daripada terciptanya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kalau kalau disebut ada kegiatan atau ada spiritual, ada roh ya yang bisa menggerakkan benda ya, itu adalah sesuatu hal kalau yang wajar menurut Ibnu Sina ya, menurut filosof Ibnu Sina. Kalau barang material ya seberat apapun itu sesungguhnya bisa digerakkan oleh roh kita, karena yang mempunyai kekuasaan itu sesungguhnya adalah roh yang dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan mempunyai tingkatan-tingkatan. Ada yang 7 kali mengalami degradasi dari nur Allah yang pertama tadi ya, menjadi akal, menjadi nafs, menjadi jiwa, menjadi roh ya. Jadi lantas dari semakin mengalami degradasi, semakin dia menuju kepada yaitu sudah menjadi mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang disebut Anda kembali kepada Allah dengan ridho, dan ridho itu adalah tidak ada lagi yang konslet, tidak ada lagi yang tidak match, tidak ada lagi yang tidak harmonis antara engkau dengan Allah. Sehingga engkau melebur seluruh dirimu, engkau tinggalkan seluruh butir-butir yang selama ini menggoda dan memenjarakanmu di dalam kebudayaan dan politik dan lain sebagainya. Engkau tinggal menjadi gerakan roh yang menyatu kembali ke pusatnya. Wa dakhuli fi ibad